Ada yang nyanyi, episode 21, Pewaris Pengobatan. Wajah Ye Bufan menjadi gelap. Tao tua ini memang penyihir jahat. Pedangnya bersinar dengan cahaya perak, dan pedangnya penuh dengan roh jahat hitam. Awalnya, Taois tua Xuan Huo ingin mengejutkan Ye Bufan dan membunuhnya dengan tergesa-gesa saat dia berada di kursi malas. Akan lebih baik membunuhnya dengan satu pedang, dan kemudian merebut harta karun legendaris itu ke tangannya. Tanpa diduga, tubuh Ye Bufan tiba-tiba terbang ke udara, seolah-olah dia tidak dikendalikan oleh gravitasi bumi, dan pedangnya menembus udara. Sebelum dia bisa mengambil kembali pedang panjang itu, tiba-tiba terdengar bunyi klik dari pergelangan tangannya. Pada titik tertentu, tangan besar Ye Bufan telah melipat pergelangan tangannya menjadi dua bagian, dan pedang panjang itu ada di tangan lawan. Tangannya patah, dan pendeta Tao tua Xuan Huo berteriak dengan nyaring. Ekspresi Taois Xuan Ying berubah. Mengetahui bahwa Ye Bufan pasti memiliki kemampuan untuk mengalahkan Taois tua Xuan Ji, dia ingin mengamati dari samping, tetapi dia tidak menyangka bahwa Xuan Huo bahkan tidak dapat memblokir gerakan lawan. "Nak, hentikan untukku!" Taois Xuan Ying berteriak dengan marah, mengangkat tangannya dan memanggil Ye Bufan tepat di muka. Dia ingin menggunakan strategi mengepung Wei dan menyelamatkan Zhao untuk menyelamatkan Taois Xuan Huo. Tapi kecepatan Ye Bufan terlalu cepat. Saat dia menamparkan telapak tangan ini, pedang panjang itu telah menembus dada Xuan Huo, dan kemudian ditendang. Tao tua Xuan Huo menjerit, lalu berhenti tiba-tiba. Pedang panjangnya yang terjalin dengan energi hitam memang sangat jahat, menembus tubuh dan segera menyedot darah dan daging orang tersebut. Dalam sekejap mata, Xuan Huo yang tinggi telah menjadi mumi yang layu. Ye Bufan berurusan dengan Taois Xuan Huo dengan satu gerakan, dan menyapa bibi Xuan Ying dengan telapak tangan. Kedua telapak tangan itu berbenturan, dan Ye Bufan tiba-tiba merasakan hawa dingin yang sangat kuat menyerang meridiannya di sepanjang telapak tangan. Untungnya, Zenshinya yang kacau sangat kuat, dan langsung berubah menjadi Qi yang menghanguskan untuk menghilangkan udara dingin. Taois Xuan Ying merasakan kekuatan besar datang, dan dia terbang mundur sejauh 6 atau 7 meter sebelum hampir tidak bisa berdiri. "Jangan takut dengan telapak tanganku yang sedingin es. Kamu sebenarnya berada di tahap tengah peringkat misterius." Ekspresi Taois Xuan Ying berubah drastis. Dia selalu mengandalkan telapak tangan es ini untuk menjadi tak terkalahkan. Tetapi hari ini dia dan Xuan Huo sama-sama menembak pada saat yang sama. Mereka bukan musuh orang lain. Pada saat yang sama, dia juga salah menilai basis kultivasi Ye Bufan, berpikir bahwa mereka yang bisa mengalahkannya pasti telah mencapai tingkat menengah dari peringkat misterius. Meskipun dia sudah lama berpikir bahwa pihak lain memiliki beberapa kemampuan, dia tidak berharap itu menjadi begitu kuat. Ye Bufan tidak menjelaskan, dan mencibir, "Bagaimana? Apakah kamu masih ingin mengambilnya?" "Nak, tidak ada yang bisa menjadi musuh King Yun Songku." Ekspresi mengerikan melintas di wajah Taois Xuan Ying. Ratusan tahun yang lalu, King Yun Song juga merupakan sekte yang lurus ketika didirikan. Tetapi hari ini, semakin banyak murid di sekte yang mempraktikkan cara jahat, dan telah menjadi sekte yang benar-benar jahat. Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan labu hitam kecil dari pinggangnya, membuka tutup labu itu, dan segera udara hitam menyembur keluar darinya. Ye Bufan mengerutkan kening. Udara hitam ini adalah Yin Qi yang sangat kuat, dan kemurniannya tidak kalah dengan Yin Qi yang terkondensasi dalam formasi pengumpulan Xuan Yin. Udara hitam menyembur keluar, dan segera mengembun menjadi ular sanca hitam raksasa, berukuran sekitar 6 atau 7 kaki, menyapu ke arah Ye Bufan dengan gigi dan cakar terbuka. "Nak, pergilah ke neraka," teriak Taois Xuan Ying dengan wajah ganas. Menurutnya, Ye Bufan tidak bisa menahan labu berharganya bahkan jika dia berada di tahap tengah peringkat Xuan. Trik kecil, Ye Bufan mengulurkan tangan kanannya, dan botol pemurnian iblis muncul di telapak tangannya. Botol pemurnian setan dulunya adalah artefak kuno.
sehingga tidak dapat dilawan oleh metode jahat Taois Suanying. Piton raksasa itu bergegas mendekat dengan gigi dan cakar terbuka, tetapi segera diselimuti oleh kekuatan tak terlihat dalam botol pemurnian iblis, dan langsung berubah menjadi awan udara hitam dan menghisapnya. Pada saat yang sama, labu hitam di tangannya meledak menjadi bola api. Ini, bayi macam apa ini? Bibi Suanying memandangi botol pemurnian iblis di tangan Ye Bufan, keserakahan yang menyala-nyala muncul di matanya, dan dia menyadari bahwa ini adalah harta yang diinginkan Suanji. Dia berteriak, "Nak, selama kamu menyerahkan harta ini, keluhan antara kami King Yun Song dan kamu dapat dihapuskan, dan kamu juga dapat memberimu banyak uang." Meskipun Suanji dan Suan Huo meninggal, di matanya, kedua orang mati itu tidak sepenting harta. Ye Bufan berkata, "Kamu terlalu banyak berpikir. Menurutku hal terpenting yang harus kamu pertimbangkan sekarang adalah bagaimana kembali hidup-hidup, daripada mengingini harta di tanganku." Keserakahan di mata Taois Suanying memudar, dan baru kemudian dia menyadari bahwa dia berada dalam situasi di mana basis kultivasi pihak lain jauh lebih tinggi daripada miliknya. Dia berteriak dengan tegas, "Nak, aku dari Sekte King Yun, tidakkah kamu berani membunuhku? Terlalu banyak omong kosong, coba saja dan kamu akan tahu." Setelah Ye Bufan selesai berbicara, tubuhnya berubah menjadi hantu, dan dia meninju Suanying Tao seperti petir. Suanying buru-buru mengelak ke samping, tapi sayangnya gerakannya masih agak lambat, dan dia tersapu oleh kepalan tangan Ye Bufan. Meskipun itu hanya angin yang meninju, itu juga membuatnya muntah darah di tempat, membuatnya terbang sejauh 7 atau 8 meter. Bibi Suanying tidak peduli dengan rasa sakit yang tajam di dadanya, dia dengan cepat mundur dengan kekuatan pukulan ini, dan melarikan diri dengan putus asa keluar villa. Ye Bufan sangat menyadari kebenaran bahwa jika Anda membunuh seekor ular, Anda malah akan digigit. Anda tidak boleh membiarkan penyihir jahat seperti ini dengan mudah melepaskannya, jika tidak akan ada masalah yang tak ada habisnya. Dia mengikuti dari belakang, mengejar ke arah di mana Bibi Suanying melarikan diri. Tingkat kultivasi Taois Suanying awalnya lebih rendah, tetapi sekarang dia terluka lagi, kecepatan larinya jauh lebih lambat. Melihat Ye Bufan di belakangnya semakin dekat dan dekat, dia bergegas ke villa terdekat dengan tergesa-gesa. Villa ini tidak jauh dari villa Ye Bufan. Tembok di sekelilingnya tingginya lebih dari 2 meter, dan di dalamnya terdapat sebuah bangunan villa kecil setinggi 4 lantai. Sosok Taois Suanying melintas, dia melompati tembok tinggi, diikuti oleh Ye Bufan. Dia mendarat dengan kedua kakinya, tetapi sosok Suanying hilang di depan matanya, dan kemudian selusin pria berbaju hitam bergegas keluar dari villa. Orang-orang ini memegang pisau panjang di tangan mereka, dan ketika mereka melihat Ye Bufan, mereka bergegas mendekat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pantas saja biarawati Tao datang ke sini, ternyata dia masih punya kaki tangan. Ye Bufan berpikir bahwa orang-orang ini diatur oleh Luo Wentao, jadi tentu saja dia tanpa ampun dalam serangannya, bergegas ke kerumunan pria berbaju hitam dan menggunakan tinju dan tendangan. Ada semburan jeritan, dan pria berbaju hitam itu terlempar ke tanah dalam sekejap mata. Tanpa berhenti, dia langsung bergegas ke villa. Begitu dia memasuki pintu, cahaya dingin menyala, dan belati menusuk dadanya secara langsung. "Masih Master?" Ye Bufan segera menyadari bahwa ini adalah prajurit di tengah peringkat Huang. Dia mengelak untuk menghindari belati yang menusuk, mengangkat tangannya dan meninju dada lawan. Pria itu terbang keluar seperti karung yang rusak, membentur dinding di belakangnya dengan keras, dan terdiam setelah mendarat. Ye Bufan terus menaiki tangga, meskipun dia diserang oleh musuh dari waktu ke waktu, tetapi dia memiliki senjata kesadaran yang hebat, dan serangan diam-diam tidak berguna baginya. Setelah menjatuhkan lebih dari selusin pria berbaju hitam satu persatu, dia sampai di lantai atas gedung. Ini aula yang luas, ada kursi di tengah aula, ada seorang gadis cantik diikat ke kursi,
dan dua pria pembunuh berbaju hitam berdiri di sampingnya. Yang satu menempelkan belati di tangannya ke leher putih dan lembut gadis itu, dan yang lainnya memegang kiki hitam di tangannya, menunjuk ke arah Ye Bufan. Melihat pemandangan di depannya, Ye Bufan sedikit terkejut, dan mengamati ruangan, tetapi masih tidak dapat menemukan Taois Xuanying. Memegang kikinya, pria berbaju hitam berkata dengan suara dingin, "Kalian dari keluarga Gu datang dengan sangat cepat, setelah membunuh begitu banyak bawahanku. Apakah kamu tidak takut aku akan menembak gadis ini? Orang yang berorientasi keluarga macam apa? Aku tidak mengenalnya sama sekali." Ye Bufan menyadari bahwa dia sepertinya dibawa ke biro lain oleh Taois Xuanying, di mana pria berbaju hitam menculik gadis itu, dan dia kebetulan bertemu dengannya. Dia memandangi gadis yang diikat ke bangku. Dia terlihat berusia kurang dari 20 tahun, tetapi sosoknya sangat berkembang. Pipi halus tanpa noda, dan dua mata besar berair menatapnya dengan rasa ingin tahu, tanpa ekspresi ketakutan. Pria berbaju hitam berkata dengan dingin, "Nak, apakah menurutmu aku mudah ditipu?" Ye Bufan berkata, "Saya tidak perlu berbohong kepada Anda. Itu hanya kesalahpahaman untuk datang ke sini. Saya mencari orang lain. Apakah Anda melihat seorang biarawati Tao?" Pria berbaju hitam berkata, "Oke, jangan berbohong di depan orang sungguhan. Jadi jangan bicara tentang biarawati Tao dengan saya. Beritahu saya, apakah keluarga Gu Anda setuju atau tidak dengan persyaratan saya?" "Itu bukan keluarga Gu, dan aku tidak tahu kondisimu." Ye Bufan berkata, "Karena kamu ingin menunggu keluarga Gu, maka aku akan pergi dulu." Setelah dia selesai berbicara, dia menoleh dan hendak pergi. Dia tidak mengenal keluarga Gu, dan dia tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. "Nak, apakah kamu ingin mundur untuk maju saat bermain denganku? Karena kamu di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi." Pria berbaju hitam itu mengangkat tangannya dan menarik pelatuknya tanpa ragu. Menurutnya, meskipun lawannya sangat terampil dan telah membunuh begitu banyak bawahannya, tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa mengalahkan kiki tangan. Tapi kemudian adegan mengejutkan terjadi. Ye Bufan menoleh sedikit ke satu sisi, menghindari peluru dengan kecepatan mencengangkan. Sekarang kedua pria kulit hitam itu ketakutan. Siapa ini, bahkan bisa menghindari senjata? Gadis kecil di bangku itu berteriak dengan gembira, "Kakak, kamu sangat tampan. Kamu bahkan bisa menghindari peluru. Kamu benar-benar idolaku." Ye Bufan baru dalam tahap awal pendirian yayasan, dan tentu saja dia tidak sekuat peluru. Dia mengunci pria berbaju hitam dengan akal sucinya barusan, dan melakukan tindakan mengelak satu langkah lebih awal sebelum menarik pelatuknya, jadi dia membiarkan pelurunya lewat. Tapi tembakan ini juga membangkitkan amarahnya. Dia bisa menghindari satu peluru, tapi dia tidak yakin bisa menghindari yang kedua. Dengan lambaian tangannya, sebuah jarum perak ditembakkan di antara alis pria berbaju hitam itu. Sebelum pria berbaju hitam itu bisa pulih, dia jatuh ke tanah dengan suara plop, dan kikinya jatuh. "Jangan datang ke sini, aku akan membunuhnya jika kamu bergerak lagi." Pria lain berbaju hitam mengancam Ye Bufan dengan belati di tangannya di bawah tekanan. Belati itu menarik garis darah di leher gadis itu. Tapi sebelum dia selesai berbicara, dua jarum perak terbang keluar lagi. Satu menusuk dahinya, dan yang lainnya menusuk pergelangan tangannya. Belati di tangan pria berbaju hitam itu jatuh ke tanah dengan suara dentang. Lalu dia juga jatuh ke tanah, kehabisan napas. Setelah membunuh kedua lawan, Ye Bufan pergi dan merobek tali gadis itu, dan menurunkannya dari kursi. Gadis itu menggerakkan anggota tubuhnya yang kaku. Kedua matanya yang besar dan indah berkilat kegirangan. Dia menatap Ye Bufan dan berkata, "Saudaraku, kamu sangat tampan, kamu bahkan bisa menghindari peluru. Anda punya pacar, bagaimana kalau aku jadi pacarmu?" Ye Bufan tidak berharap gadis kecil ini memiliki reaksi seperti itu, dan berkata, "Bukankah kamu seorang sandera? Bukankah kamu seharusnya begitu gugup sampai menangis?
Mengapa kamu tidak terlihat ketakutan sama sekali? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, mereka tidak benar-benar ingin membunuhku, mereka hanya ingin bernegosiasi dengan keluargaku. Ye Bufan berkata, apakah kamu tidak takut dua orang mati? Mereka semua orang jahat, dan mereka pantas mati. Bahkan jika kamu tidak membunuh adik iparku, kamu tidak akan membiarkan mereka pergi. Gadis kecil itu melangkah maju dan memeluk lengannya. Aku tahu kakak ipar pasti akan datang untuk menyelamatkanku. Kamu dikirim oleh kakak iparku, kan? Kamu memang sangat kuat. Kamu lebih kuat dari mereka, pengawal di rumah sebelumnya. Dan kamu juga lebih tua dari mereka, tampan. Ye Bufan berkata, bahkan jika kamu tidak takut, luka di lehermu harus ditangani. Gadis kecil itu sangat bersemangat sekarang, bahkan dia lupa rasa sakit di lehernya. Dia hanya mengingatnya setelah mengingatkannya, dan segera berteriak dengan gugup. Sialan-sialan ini benar-benar menggaruk leherku. Apakah akan meninggalkan bekas luka? Ye Bufan menggelengkan kepalanya. Fokus wanita memang berbeda dengan pria, dan mereka tidak bisa melupakan kecantikan setiap saat. Dia berkata, jangan khawatir. Aku akan mengobatimu, tidak akan meninggalkan bekas luka. Kamu bisa sembuh. Apakah kamu seorang dokter? Ya, saya adalah seorang praktisi pengobatan Tiongkok. Mengetahui bahwa tidak mungkin untuk menangkap Tao Xuanying lagi, Ye Bufan mengeluarkan sebotol obat sakit emas yang dia buat sendiri, dan dengan lembut mengoleskannya pada luka gadis itu. Ada jarak tertentu antara mereka berdua saat mengoleskan obat, tetapi dia terkejut menemukan bahwa dadanya dan dada gadis itu bisa saling menempel, menunjukkan seberapa tinggi sisi yang lain. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik wajah kawai gadis itu, dan kemudian ke sosok panasnya. Ini pasti wajah kekanak-kanakan yang legendaris. Sebenarnya luka gadis itu tidak serius, tapi lelaki berbaju hitam itu menggaruk kulit arinya dengan gugup. Setelah mengoleskan obat sakit emas spesialnya, lukanya segera berhenti berdarah dan berkeropeng. Setelah mengoleskan obat, gadis itu berkata, kakak, namaku Gu Kiao Kiao, siapa namamu? Kamu Bufan? Gu Kiao Kiao berkata lagi, kakak, karena kamu tidak ditemukan oleh ipar perempuanku, mengapa kamu datang untuk menyelamatkanku? Ye Bufan berkata, aku kebetulan lewat, dan aku tidak sengaja datang ke sini untuk menyelamatkanmu. Gu Kiao Kiao tertawa dan berkata, itu artinya kita ditakdirkan, karena kamu adalah pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan, bukankah seharusnya aku berjanji padamu dengan tubuhku? Mari kita lupakan ini, kamu terlalu muda. Omong kosong, seberapa muda saya baru saja merayakan ulang tahun ke-18. Gu Kiao Kiao jelas tidak puas dengan pernyataan Xiao, dan ketika dia berbicara, dia menggosok lengannya 2 kali dengan tubuh montoknya yang menjulang tinggi untuk menunjukkan bahwa dia memang tidak kecil. Merasakan skala yang mencengangkan di sana, Ye Bufan tidak bisa menahan nafas. Gadis ini sebenarnya tidak kenyang, tapi kenyang. Gu Kiao Kiao meraih lengannya lagi dan berkata, sebenarnya, aku bilang aku berjanji padamu dengan tubuhmu, kamu harus bahagia. Ye Bufan bertanya, kenapa, pernahkah kamu mendengarnya? Ketika seorang gadis diselamatkan, pihak lain hanya akan mengatakan bahwa dia tampan, dan jika pihak lain tidak tampan, dia hanya akan mengatakan bahwa dia akan menjadi sapi dan kuda di kehidupan selanjutnya. Gu Kiao Kiao pada dasarnya lincah, dan dia terus berbicara dengan mulut kecilnya, yang membuat waktu berlalu dengan cepat. Beberapa menit kemudian, Ye Bufan melihat lukanya dan berkata, oke, lukamu sudah sembuh total. Benarkah, ini sangat cepat? Gu Kiao Kiao buru-buru mengeluarkan cermin kecil dari sakunya, dan menemukan bahwa keropeng darah di lukanya telah terlepas, memperlihatkan kulit putih dan lembut, yang tidak berbeda dari sebelum cedera. Saudaraku, keterampilan medismu benar-benar luar biasa. Gadis kecil itu melemparkan dirinya ke pelukan Ye Bufan dan mencium pipinya dengan ganas. Pada saat ini, suara dingin terdengar dari tangga,
lepaskan dia, atau aku akan membunuhmu sekarang juga. Ye Bufan menoleh ke belakang, hanya untuk melihat seorang wanita dengan gaun putih panjang memelototinya di belakangnya. Ketika dia melihat wanita ini, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terpana. Dia sangat cantik. Dulu, orang dahulu memuji wanita cantik sebagai keindahan negara dan kota. Wanita di depan saya pasti bisa mencapai level ini. Jika ditempatkan di zaman kuno pasti akan menjadi kecantikan yang akan membawa bencana kepada negara dan rakyat. Dibandingkan dengan He Shuang dan Qin Cucu, yang paling menonjol dari wanita ini adalah temperamennya yang glamor, benar-benar glamor, seperti ukiran batu giok yang tidak populer. Gaun putih panjang, ditambah dengan amarah saat ini, membuat rasa dingin sedikit lebih kuat, seolah-olah suhu di dalam ruangan telah turun drastis. Dan di belakang wanita itu ada lebih dari selusin pengawal berjas hitam. Masing-masing orang ini memancarkan aura yang kuat, tidak lebih lemah dari pria berbaju hitam yang baru saja dibunuh. Setelah melihat wanita itu, Gu Qiao berseru dengan riang, "Kakak ipar, kamu di sini." Wanita glamor itu memelototi Ye Bufan dan berkata, "Cepat dan lepaskan Qiao, keluarga Gu kita akan menyetujui persyaratan apapun." Ye Bufan mengulurkan tangannya dan berkata, "Tolong, tidakkah kamu melihat dia memelukku?" Gu Qiao tertawa dan berkata, "Kakak ipar, kamu salah paham. Kakak Ye baru saja menyelamatkanku. Dia adalah penyelamatku." Setelah selesai berbicara, dia dengan gembira berlari ke wanita yang dingin dan cantik itu, menoleh dan berkata kepada Ye Bufan, "Kakak Ye, ini adik iparku Gu Qingcheng Fik silaturahmi." Ye Bufan memandang wanita ini. Dalam hal penampilan, dia pasti layak untuk kata Qingcheng, dan kultivasinya telah mencapai tahap awal Xuan. Tapi sayang sekali wanita ini terlalu dingin. Meskipun Gu Qiao bersaksi, rasa dingin di wajah Gu Qingcheng tidak mereda sama sekali, dan dia berkata lagi, Qiao, apa yang terjadi?" Gu Qiao berkata, "Saya tahu ipar perempuan saya akan datang, jadi saya menunggu Anda di villa. Tetapi sebelum Anda sampai di sana, sekelompok pria berbaju hitam datang, orang-orang itu nekrotik dan mengikat saya. Untungnya, kakak Ye baru saja tiba menyelamatkanku." Gu Qingcheng berkata dengan prihatin, "Orang-orang itu tidak memperlakukanmu dengan baik, bukan?" "Tidak, itu hanya pisau di leherku, tapi barusan disembuhkan oleh kakak Ye." Gu Qingcheng memandang leher putih dan seperti batu giok Gu Qiao, dan berkata, "Apakah kamu yakin kamu terluka?" "Tentu saja aku terluka. Tapi lukanya tidak serius. Kakak Ye sangat ahli dalam pengobatan, dan dia sudah sembuh sekarang." Setelah selesai berbicara, Gu Qiao menunjuk ke noda darah di baju putih rumah dan berkata, "Lihat, masih ada darahku yang menetes di sini." Gu Qingcheng melirik Ye Bufan dengan aneh, lalu berkata kepada Gu Qiao, "Pergilah mandi dan ganti bajumu dulu." "Iya." Gu Qiao menoleh dan berkata kepada Ye Bufan, "Kakak Ye, aku akan mandi sekarang, tunggu aku, itu akan segera." Setelah dia selesai berbicara, dia berjalan ke bawah ke kamar mandi. Gu Qingcheng melambaikan tangannya lagi, dan selusin pengawal berbaju hitam membersihkan pemandangan di ruangan itu, dan menyeret tubuh kedua pria berbaju hitam itu. Segera hanya ada dua orang yang tersisa di ruangan itu, dan dia berkata dengan mata dingin, "Akhirnya, apa yang kamu coba lakukan dengan jebakan menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kecantikan? Apa tujuan mendekati Qiao? Apakah Anda mencoba berkomplot melawan keluarga Gu kami?" Ye Bufan tercengang sejenak, lalu mengerti apa maksud wanita ini. Sepertinya dia menganggap dirinya sebagai salah satu dari pria berbaju hitam itu. Alasan mengapa Gu Qiao dipecat adalah karena dia ingin menginterogasi dirinya sendiri. "Nona Gu, Anda salah paham. Saya tidak mengenal orang-orang berbaju hitam itu, dan saya tidak mengenal Anda sebelumnya, apalagi keluarga Gu." Meskipun dia menjelaskan, Gu Qingcheng sama sekali tidak bermaksud untuk melonggarkan kewaspadaannya.
Dia mengambil 2 langkah ke depan dan tiba-tiba mengangkat auranya, dan bertanya lagi, "Karena saya tidak mengenal siapapun, bagaimana Anda datang ke rumah saya?" Ye Bufan berkata, "Saya ingin mengatakan bahwa seorang pencuri memasuki rumah, dan pencuri itu mengejar Anda di sini. Apakah Anda percaya?" Gu Qingcheng berkata dengan dingin, "Apakah menurutmu aku anak berusia 3 tahun? Kamu benar-benar mengarang alasan yang begitu lemah." Ye Bufan merentangkan tangannya tanpa daya. "Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Tidak ada yang bisa saya lakukan jika Anda tidak mempercayai saya." Gu Qingcheng berkata, "Orang-orang yang menculik Kiao Kiao semuanya adalah ahli top. Bahkan 4 pengawal keluarga Gu kami terbunuh, termasuk 1 dengan senjata. Orang-orang ini semua dibunuh olehmu sendiri. Apakah menurutmu aku harus mempercayainya?" Ye Bufan sedikit kehilangan kesabarannya, dan berkata dengan wajah dingin, "Aku sudah mengatakan semuanya, percaya atau tidak terserah kamu." Gu Qingcheng berkata, "Sepertinya kamu tidak ingin mengatakan yang sebenarnya lagi. Lupakan saja, aku tidak bisa menjelaskannya pada wanita sepertimu." Meskipun Ye Bufan menyelamatkan Gu Kiao Kiao, dia tidak mengharapkan imbalan apapun dari pihak lain, jadi dia menganggap dirinya sebagai Lei Feng. Setelah berbicara, dia menoleh dan berjalan ke bawah. "Berhenti? Apakah aku membiarkanmu pergi?" Gu Qingcheng berdiri di depan Ye Bufan dalam sekejap mata. "Jika kamu tidak mengungkapkan dalang dan tujuanmu hari ini, kamu tidak akan pernah meninggalkan keluarga Gu kami." Ye Bufan mengerutkan kening. Dia membantu mereka menangani begitu banyak pria berbaju hitam, dan menyelamatkan Gu Kiao Kiao. Tidak apa-apa jika dia tidak berterima kasih, dan dia menuangkan air kotor ke kepalanya, yang terlalu banyak. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Aku akan memberitahumu lagi. Aku tidak mengenal keluarga Gumu, dan aku tidak ingin berhubungan dengan keluarga Gumu, jadi menyingkirlah. Jangan menangis ketika kamu tidak melihat peti mati, kamu harus menderita." Gu Qingcheng adalah seorang seniman bela diri misterius, dan dia memiliki kepercayaan diri yang kuat. Jadi dia memecat para pengawal itu dan menghadapi Ye Bufan sendirian. Menurut pendapatnya, dia memiliki kepastian kemenangan yang mutlak. Karena pria di depannya tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, dia hanya bisa mengambilnya terlebih dahulu dan kemudian membuat pengakuan. Setelah dia selesai berbicara, dia meninju seperti angin, dan dia tiba-tiba meninju dada Ye Bufan. Meskipun tangan kecilnya sebersih batu giok, kepalan ini mengeluarkan suara tajam dari hembusan angin, jelas penuh kekuatan. Ye Bufan mengelak ke samping, menjauh dari pukulan itu, dan berkata dengan marah, "Apakah sudah selesai? Aku bisa melakukannya lagi." Gu Qingcheng tidak berbicara, dan menendang wajah Ye Bufan. Kakinya kurus dan panjang, lurus dan bersih, dan dia pasti akan menjadi model kaki kelas 1 di TV, tetapi pada saat ini, terdengar suara angin kencang, lebih keras dari cambuk baja. "Gadis kecil, sepertinya aku harus memberimu pelajaran." Ye Bufan benar-benar jengkel. Untuk wanita yang merasa benar sendiri dan tidak masuk akal seperti ini, dia harus diberi keseriusan. Meskipun kaki Gu Qingcheng cepat dan kejam, di bawah kesadaran spiritualnya lambat seperti siput, begitu dia mengulurkan tangannya, dia meraih pergelangan kakinya. Setelah menerima telepon, Gu Qingcheng bergegas dengan seseorang, bahkan tanpa sempat mengganti pakaiannya. Pada saat ini, Ye Bufan meraih pergelangan kakinya, dan pemandangan di bawah rok segera terlihat samar. "Biarkan aku pergi." Gu Qingcheng, yang malu dan marah, memukulnya lagi. Ye Bufan mengulurkan tangannya lagi dan meraih pergelangan tangannya dengan erat. "Kamu ingin mati?" Gu Qingcheng benar-benar cemas sekarang, dan kaki kanannya terbang ke udara, menendang pipi kiri Ye Bufan. Ye Bufan tiba-tiba melepaskan kaki kirinya, dan memotongnya dalam sekejap mata, mengangkat tangannya dan meraih tangan lainnya, menjepit kedua lengan di belakang punggungnya, dan menekan seluruh tubuhnya ke atasan meja di dekatnya. Sosok Gu Qingcheng awalnya melotot ke depan dan ke belakang, tetapi dalam postur aneh ini,
kekenyalan yang indah di belakangnya menjadi lebih menonjol. Tanpa ragu-ragu, Ye Bufan mengangkat tangannya dan menamparnya di sana. Suara garing bergema di seluruh aula. Sialan, beraninya kau memukulku. Paru-paru Gu Qingcheng hampir meledak. Dia adalah kecantikan nomor 1 di ibu kota provinsi yang dikenal dingin. Seorang jenius seni bela diri yang bangga. Seorang seniman bela diri berpangkat tinggi hitam. Dan putri dari keluarga Gu. Dia sebenarnya adalah dipukuli di sana oleh seorang pria. Hal semacam ini tidak terbayangkan. Dan itu akan mengejutkan mata banyak orang jika tersebar. Kaulah yang mengalahkanku. Aku harus menaklukkanmu hari ini. Diprovokasi oleh wanita yang dingin dan bangga ini satu demi satu, Ye Bufan juga kehilangan kesabaran, mengangkat tangannya dan menamparnya lagi, dan berkata, ini sangat fleksibel dan terasa enak di tangan. Aku akan membunuhmu, Gu Qingcheng akan menjadi gila. Tapi sekarang titik akupunturnya disegel oleh Ye Bufan, dan dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Apalagi membunuh orang, bahkan berjuang. Tapi dia tidak berani memanggil pengawal di bawah. Jika pemandangan di depannya dilihat oleh bawahannya, dia tidak akan bisa hidup di masa depan. Aku menyelamatkan keponakanmu, tetapi kamu masih ingin membunuhku. Gadis kecil, aku harus memintamu menyanyikan Conquer to Me hari ini. Dalam kemarahan, Ye Bufan menamparkan telapak tangannya satu demi satu. Dan suara berderak bergema di ruangan itu. Pada awalnya, Gu Qingcheng melawan dengan keras dan terus berteriak, tetapi kemudian suaranya menjadi lebih lembut dan pipinya menjadi semakin merah. Sejak dia masih kecil, dia telah menjadi dewi berpangkat tinggi di hati banyak orang. Banyak orang merasa itu adalah penistaan bahkan untuk melihatnya, apalagi ada yang memukulnya di sana. Selain itu, dia juga sangat kedinginan di hari kerja, dan yang paling dia benci adalah kontak dengan pria. Tapi untuk beberapa alasan, dipukuli oleh Ye Bufan hari ini, perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya menguasai pikirannya. Awalnya ada rasa sakit di pantat, lalu berubah menjadi semburan panas, perlahan menyebar ke seluruh tubuh, dan akhirnya muncul rasa kebas dan gatal dari lubuk hati saya. Perasaan ini membuat seluruh tubuhnya sangat panas, dan wajahnya yang biasanya dingin menjadi sangat panas. Ditambah dengan ditekan oleh Ye Bufan, nafas maskulin yang kuat terus-menerus memenuhi lubang hidungnya, membuatnya tenggelam dalam perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Ada rasa malu, kegembiraan, dan keinginan dari lubuk hatiku. Yang paling mengejutkannya adalah kemarahan di hatinya berangsur-angsur menghilang. Bagaimana mungkin? Bukankah seharusnya aku sangat marah? Bukankah seharusnya kamu berpikir untuk membunuh pria jahat di depanmu ini? Mengapa Anda tidak berpikir begitu? Mengapa masih ada keinginan yang samar? Gu Qingcheng sedikit takut dengan reaksinya sendiri. Tetapi pada saat ini, Ye Bufan menamparkan puluhan kali, dan dia kecanduan tangannya, jadi dia berhenti. Gadis kecil, apakah kamu yakin? Apakah kamu mengakui kesalahanmu? Meski pihak lain telah berhenti, perasaan panas dan menggairahkan masih menyebar ke seluruh tubuhnya. Gu Qingcheng takut pihak lain akan melihat pipinya yang memerah, jadi dia segera berbaring di atas meja dan berhenti berbicara. Berpura-pura diam denganku, kan? Nanti aku telepon lagi, sampai kamu mengakui kesalahanmu. Saat Ye Bufan berbicara, dia menamparnya lagi. Kali ini Gu Qingcheng berteriak, yang mengejutkan Ye Bufan. Karena tangisan itu tidak lagi memiliki rasa dingin dan amarah seperti sebelumnya. Tetapi sebaliknya, itu membuat orang berpikir lebih banyak. Gu Qingcheng merasa bahwa dia tidak bisa terus seperti ini. Kalau tidak dia akan menjadi semakin malu. Dia berbisik, saya mengakui kesalahan saya minta maaf kepada Anda. Meski hanya beberapa kata, jika didengar oleh orang luar pasti akan mengejutkan bola mata. Ini adalah wanita tertua dari keluarga Gu, ratu yang menyendiri dan bangga. Kapan dia menundukkan kepalanya kepada orang lain? Kapan kamu pernah meminta maaf kepada seseorang? Tapi Ye Bufan jelas tidak berpikir demikian.
dia sangat tidak puas dengan permintaan maaf wanita itu. Jadi dia mengangkat tangannya dan menamparnya lagi. Terlalu rendah, aku tidak bisa mendengarmu, maaf, saya salah, saya minta maaf kepada Anda, saya seharusnya tidak salah paham dengan Anda. Gu Qingcheng mengubah temperamennya yang dingin dan bangga di masa lalu, dan mengatakannya satu per satu, karena perasaan ini membuatnya sedikit tak tertahankan. Poin lainnya adalah setelah melihat metode Ye Bufan, dia memastikan bahwa pria ini memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Gu Qiaoqiao, daripada mempermainkan pria berbaju hitam itu. Dengan kata lain, saat ini, dia telah menghilangkan kecurigaannya sebelumnya. Hampir sama, tapi tidak bisa seperti ini. Hanya meminta maaf saja tidak cukup. Kamu baru saja membuatku sangat marah. Sekarang nyanyikan penaklukan untukku. Tidak, begitu Ye Bufan selesai berbicara, Gu Qingcheng segera memanggil. Itu adalah pertama kalinya dia bahkan meminta maaf kepada siapapun ketika dia tumbuh begitu besar. Jika dia menyanyikan konkuer kepada orang lain, dia tidak akan bisa hidup di masa depan, dan dia akan malu setengah mati. Tidak, benar, kalau begitu aku akan memukulmu. Ye Bufan memukul lagi sambil berbicara. Gu Qingcheng merasa tempat itu akan membengkak, tetapi dia tidak bisa bernyanyi, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya. Melihat wanita ini tidak menyerah, dan Ye Bufan tidak bisa berbuat apa-apa padanya, dia berpikir sejenak, dan tiba-tiba hatinya tergerak. Kamu tidak akan bernyanyi, kan? Biarkan aku memberitahumu, Qiaoqiao akan keluar sebentar lagi. Jika kamu tidak takut dilihat olehnya, kamu akan terus membawanya sampai mati. Gu Qingcheng berteriak, dan kemudian teringat bahwa keponakannya akan mandi, dan dia harus segera bangun. Apa yang akan dilakukan bibiku jika Gu Qiaoqing melihat gambar dirinya ditekan di atas meja dan dipukuli di sana? Citra bertahun-tahun akan hancur dalam satu hari. Dia buru-buru berteriak, sialan, biarkan aku pergi dengan cepat. Aku salah karena salah paham denganmu, aku bisa memberimu kompensasi, aku bisa memberimu banyak uang. Melihat triknya efektif, Ye Bufan memiliki ekspresi puas di wajahnya, dan berkata, saya tidak ingin uang, yang saya inginkan adalah Anda bernyanyi tentang menaklukkan. Secara tidak sadar, dia merasa bisa menaklukkan wanita yang begitu dingin dan sombong itu pasti sesuatu yang bisa dibanggakan. Aku tidak bernyanyi. Ye Bufan dengan bercanda berkata, kamu tidak akan bernyanyi, kan? Kalau begitu aku akan terus mengetik dan melihat apa yang kamu lakukan nanti. Saat dia berbicara, dia menamparnya beberapa kali lagi. Meskipun rasa sakitnya tidak bertambah beberapa kali, suaranya menjadi semakin keras, dan terdengar keras di ruangan yang sunyi. Sekarang Gu Qingcheng tidak tahan lagi, dan berteriak, oke, berhenti memukul, saya akan bernyanyi, tidak bisakah saya bernyanyi? Katakan saja tidak sebelumnya, jika kamu bersikeras meminta begitu banyak pemukulan, aku pikir kamu kecanduan pemukulan. Gu Qingcheng menarik napas dalam-dalam, mengetahui bahwa ujian hari ini tidak dapat dihindari. Jadi dia hanya bisa bernyanyi dengan suara rendah, aku ditaklukkan olehmu seperti ini. Ye Bufan menamparnya lagi, seolah dia menyukai perasaan itu. Suaranya terlalu rendah, nyanyikan lebih keras. Gu Qingcheng tidak punya pilihan selain meninggikan suaranya perlahan. Aku ditaklukkan olehmu seperti ini, memotong semua rute pelarian. Yang membuatnya merasa aneh adalah ketika dia menyanyikan lagu ini, penghinaan yang diharapkan tidak datang. Sebaliknya, dia merasa sangat menarik. Sejak kecil, dia selalu merasa dunia ini membosankan, dan ini pertama kalinya seperti hari ini. Gu Qingcheng bernyanyi dengan baik, dan suaranya indah, tetapi dia secara bertahap memasuki negara bagian, dan semakin dia bernyanyi, semakin keras suaranya. Ye Bufan melihat bahwa wanita itu baik-baik saja, jadi dia melepaskan lengannya, dan juga membuka segel titik akupuntur. Gu Qingcheng perlahan berdiri, menatap pria di depannya dengan ekspresi yang sangat rumit. Saat ini, perasaan panas di belakangnya masih ada,
dan pipinya sedikit merah dan panas. Untuk sesaat, saya tidak tahu bagaimana menghadapinya, kemarahan atau rasa malu. Haruskah dia diusir atau dikirim untuk memukulinya? Awalnya, dia seharusnya marah, tetapi tidak ada kemarahan di hatinya. Kemarahan Ye Bufan sebelumnya hilang. Melihat wanita di depannya, dia sepertinya merasa bahwa dia telah bertindak terlalu jauh, dan dia berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Suasana di dalam ruangan tiba-tiba menjadi sangat aneh, dan pada saat ini terdengar suara langkah kaki di tangga, dan Gu Qiao berseru dengan riang, "Kakak Ye, kakak ipar, aku kembali." Gu Qiao naik ke atas gedung. Saat ini, dia baru saja mandi, dia mengenakan gaun panjang biru muda, dan rambutnya yang basah tersebar di belakang kepalanya. Seperti kata pepatah, kecantikan keluar dari bak mandi, yang membuatnya terlihat lebih glamor. Setelah naik ke atas, dia bertanya kepada kedua orang itu, "Saya baru saja mendengar seseorang bernyanyi. Sepertinya bernyanyi penaklukan. Siapa di antara kalian yang bernyanyi?" Mendengar apa yang dia katakan, wajah Gu Qingcheng, yang baru saja pulih, memerah lagi, dan sekarang sampai ke telinga, seolah mabuk. Ye Bufan berkata dengan bercanda, "Itu dinyanyikan oleh bibimu. Baru saja, dia menyanyikan sebuah lagu untukku sebagai ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupmu." "Sungguh, Bibi, aku tidak berharap kamu bernyanyi dengan sangat baik." Gadis kecil itu berkata dengan bersemangat, "Tapi mengapa kamu ingin bernyanyi tentang penaklukan?" Gu Qingcheng sangat malu sehingga dia ingin menemukan celah di tanah dan masuk. Sangat memalukan mendengar keponakannya menyanyikan Conquest. Ye Bufan meliriknya. Gu Qingcheng pada saat ini membentuk kontras yang kuat dengan tatapan dingin barusan, dan terlihat lebih menarik. Dia berkata, "Bibimu tahu lagu seperti itu, jadi aku hanya bisa menyanyikan Conquer." Hingga saat ini, Gu Qingcheng hanya bisa bekerja sama dan berkata, "Ya, saya tahu lirik lagu ini." Oh, Gu Qiao tidak menanyakan pertanyaan ini lagi, tetapi berkata, "Bibi, kamu terlihat sangat aneh hari ini. Mengapa wajahmu sangat merah? Apakah kamu sakit?" Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan dan menyentuh dahinya, lalu menyentuh pipinya. "Panas sekali, Kak, apakah kamu demam?" Gu Qingcheng berkata, "Tidak, saya baik-baik saja." "Kamu jelas demam. Tapi kamu masih tidak mengakuinya." Gu Qiao berkata kepada Ye Bufan, "Kakak Ye, bukankah keahlian medismu sangat bagus, cepat dan berikan bibiku suntikan." Sebuah jarum, melihat Gu Qingcheng yang halus dan menawan, Ye Bufan benar-benar merasa bahwa pikirannya agak jahat saat ini. Dia berkata, "Tidak perlu. Bibimu sangat sehat. Dia mungkin sedikit kekurangan oksigen sekarang bernyanyi. Istirahatlah dan itu akan baik-baik saja." Gu Qingcheng menindaklanjuti dan berkata, "Ya, ini pertama kalinya saya bernyanyi barusan. Saya sedikit gugup, istirahat saja." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Ye Bufan dengan kejam. Orang jahat inilah yang membuat dirinya malu di depan keponakannya. "Itu benar. Aku sudah dewasa, dan aku belum pernah mendengar bibiku bernyanyi. Bibi, kamu sebenarnya cukup bagus seperti ini. Mengobrol dan bernyanyi, inilah hidup." Saat Gu Qiao sedang berbicara, dia tiba-tiba menghentikan topik pembicaraan. Matanya terpaku pada sosok menonjol Gu Qingcheng. "Gadis bau, apa yang kamu lihat?" Melihat Gu Qiao menatap tempat dia dipukuli barusan, Gu Qingcheng merasa sangat gugup. "Bibi, aku menemukan bahwa sosokmu menjadi lebih baik, dan tempat ini tampaknya semakin besar dan semakin terbalik, dan terlihat lebih seksi." Seperti yang dikatakan gadis kecil itu, dia bahkan mengulurkan tangannya untuk menepuknya. Gu Qingcheng berteriak, "Kamu gadis bau, apa yang ingin kamu lakukan?" Perasaan Gu Qingcheng baru saja mereda sedikit, dan setelah ditampar oleh gadis kecil ini, adegan dipukuli barusan diputar ulang di benaknya, dan perasaan itu sepertinya muncul kembali.
Gu Qiaoqiao tersenyum dan berkata, "Bibi, mengapa reaksimu begitu buruk? Aku seorang wanita, bukan kakak Ye. Apa yang bisa kulakukan jika aku menyentuhnya?" Ye Bufan mengikuti sambil tersenyum dan berkata, "Aku juga berpikir begitu, kamu terlihat lebih seksi sekarang." Kata-kata ini mengandung pelesetan, dan Gu Qingcheng menatapnya tajam. Untuk menghilangkan rasa malu saat ini, dia berkata, "Oke, saya belum makan malam, saya sedikit lapar, ayo makan, dan saya juga bisa mengucapkan terima kasih kepada Anda karena telah menyelamatkan Qiaoqiao." Dia tidak benar-benar lapar, tetapi sangat ingin meninggalkan ruangan. Selama dia tinggal di sini, dia akan memikirkan adegan tadi dan merasa sangat malu. Gu Qiaoqiao berteriak, Oke, aku juga sedikit lapar, Kak Ye, kamu mau makan apa?" Ye Bufan berkata, "Bukan apa-apa, aku akan melakukan apapun yang aku mau." Mereka bertiga keluar, masuk ke Rolls-Royce milik Gu Qingcheng, dan meninggalkan area Villa Yundingsan bersama-sama. Segera mereka datang ke restoran barat tidak jauh. Setelah memesan makanan, Gu Qingcheng berbalik dan pergi ke kamar mandi. Nyatanya, dia melakukannya bukan untuk kenyamanan, tapi untuk menenangkan dirinya dengan cepat, kalau tidak wajahnya akan selalu panas, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ketika saya datang ke kamar mandi, saya menutup pintu di belakang saya dengan santai, memberi diri saya sedikit ruang mandiri. Awalnya, dia ingin menenangkan dirinya, tetapi setelah menutup pintu, dia ingat adegan sebelumnya, dan pipinya menjadi semakin panas. Melepas rok panjangnya, dia melihat kembali ke sosok tinggi di belakangnya, dan ada sedikit rona merah di kulitnya yang putih. Mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, ada rasa sakit yang membakar. "Kamu sialan, kamu memukulnya begitu keras, cepat atau lambat aku akan membuatmu terlihat baik." Sambil berpikir, Gu Qingcheng menggigit bibir bawahnya dengan keras. Rasa malu semacam itu mengungkapkan godaan yang tak terbatas, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti gunung es yang cantik. Di restoran, Gu Qiaoqiao menatap Ye Bufan dengan ekspresi aneh dan berkata, "Kakak Ye, katakan yang sebenarnya, apa yang kamu lakukan pada bibiku?" Jantung Ye Bufan berdetak kencang, gadis kecil hantu ini masih melihat sesuatu. Dia berpikir demikian di dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkan apapun di permukaan, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak apa-apa, saya hanya meminta bibimu untuk menyanyikan sebuah lagu untuk saya." "Aku percaya kamu adalah hantu." Gadis kecil itu membuat wajah, dan kemudian berkata, "Kakak Ye, bibiku memiliki perasaan khusus padamu, mengapa kamu tidak mengejarnya?" Ye Bufan berkata dengan agak malu, "Kamu gadis, bukankah kamu baru saja mengatakan ingin menjadi pacarku? Mengapa Anda membiarkan saya mengejar bibi Anda lagi setelah waktu yang singkat Anda terlalu berubah-ubah, bukan?" "Itu berbeda," Gu Qiaoqiao berkata dengan senyum main-main. "Meskipun aku sangat menyukaimu, jika kamu bisa mengejar bibiku, aku akan berhenti dengan sukarela." Apakah masih ada ruang untuk hal seperti itu? Ye Bufan terkejut melihat bagaimana Gu Qiaoqiao memiliki ide seperti itu. Dia benar-benar ingin membuka kepala gadis kecil itu untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Gu Qiao tersenyum dan berkata, "Ada alasan bagi saya untuk mengatakan itu. Saya sangat cantik dan imut, menemukan pacar bukanlah masalah sama sekali. Sekarang anak laki-laki yang mengejar saya di sekolah sudah memiliki perusahaan penguat." Ye Bufan berkata, "Maksudmu sulit bagi bibimu untuk menemukan pacar, dia juga sangat cantik, dia sepertinya tidak lebih buruk darimu." "Meskipun bibiku sangat cantik, sangat sulit baginya untuk mendapatkan pacar. Dia sudah berumur 25 tahun ini, tapi dia bahkan belum punya pacar sampai sekarang." Gu Qiaoqiao berpose seperti kekasih dan berkata, "Ada dua alasan mengapa dia seperti ini. Bibiku benar-benar terlalu dingin. Kecuali aku, dia selalu memasang wajah dingin sepanjang hari. Pria manapun yang berpenampilan seperti ini akan ketakutan. Siapa yang berani mengejarnya?
Selain itu, dia sepertinya tidak memiliki perasaan terhadap pria. Beberapa orang telah mengejarnya dengan gila sebelumnya. Tetapi mereka semua ditolak tanpa kecuali. Jika saya tidak bertemu dengan Anda hari ini, saya benar-benar berpikir bibi saya tidak menyukai laki-laki. Ye Bufan berkata, apa hubungannya ini dengan apakah kamu bertemu denganku atau tidak?